Assalamualaikum, balik lagi di YouTube channel aku, Angel Deska. Kali ini tuh aku mau ngebahas tentang penyakit perempuan yang aku ada, yang aku baru tahu dalam 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Tapi aku baru buat videonya sekarang karena aku just share ke kalian pengalaman aku, dan di sini aku bukan sebagai dokter yang semuanya tahu, enggak ya, tapi di sini aku just share pengalaman aku aja. So, pengalaman apa sih yang aku mau share ke kalian tentang penyakit ini? Tonton terus video aku sampai habis. Dan buat kalian yang baru mampir di YouTube channel aku, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi dari video baru aku. So, kita terus ke video aku. Oke, yang pertama kali aku mau bahas, apa sih itu kista, Kak? Kista itu kemungkinan banyak jenisnya dan bisa tumbuh di manapun tubuh kita. Tapi kebanyakan perempuan itu mungkin tumbuhnya sama seperti aku, yaitu di ovarium. Jadi kista ovarium ini dia tumbuhnya di tempat pembuahan telur kita. Jadi di mana tempat yang bisa tumbuh baby kita. So ya, down. Buat aku yang belum punya anak, aku udah berkawin selama 3 tahun dan aku belum punya anak. Setelah aku cek dan tahu ada itu tuh memang buat mental aku down. Tapi ya balik lagi, semua manusia mesti ada yang diduga ya, ataupun diuji. Ya, tetap semangat. Oke, jenis kista ovarium yang aku tahu itu ada yang dari berbahaya ataupun sampai dia jinak ya. Dikatakan ada yang ganas ataupun yang jinak. Kalau yang ganas itu kemungkinan bisa jadi ke kanker ya. Dalam jangka panjang kalau kita nggak berobat ataupun kita nggak urus, nggak buang ya, kita nggak cek ke dokter, kemungkinan bisa jadi kanker. Dan yang kista jinak ini itu kebanyakan perempuan sana mungkin memang ada ya kista jinak ini, dan ini tuh nggak kenal umur. Jadi yang udah berkawin, yang belum berkawin, ataupun yang masih remaja itu pun bisa tumbuhnya kista ovarium ini. Dan kista ovarium yang aku ada yaitu kista ovarium teratoma ataupun dermoid. Jadi itu kistanya berisi benda padat seperti tulang, rambut, gigi, lemak-lemak. Pertamanya aku nggak percaya ya, masa ya ada tumbuh gitu ya di ovarium sebelah kanan aku benda yang seperti itu. Tapi setelah aku search Google dan setelah aku jumpa dokter lagi, ya memang ada kista itu. Dan jenis kista yang kedua yang aku tahu dan kemungkinan kebanyakan di luar sana yang ada kista ini yaitu kista endometriosis ataupun kista coklat. Kalau yang ini tuh dia berisi cairan berwarna merah ataupun coklat seperti darah gitu ya. Dan yang ini tuh dia bisa kelihatan ya kalau dia udah parah gitu ya, dia tuh perut kita tuh membesar seperti hamil gitu ya, perut kita tuh membesar dan isinya tuh memang cairan. Dan kebanyakan dari kista ini tuh perempuan di luar sana tuh nggak tahu kalau dia ada kista ini karena memang gejalanya tuh hampir nggak ada. Jadi apa sih kayak yang harus dilakuin kalau kita udah tahu di tubuh kita tuh ada kista gitu kan? Pastinya tuh harus cek rutin ya, cek rutin ke dokter spesialis yang kalian percayai gitu ya. Kayak aku nih, pertama kali aku tahu tuh aku di klinik swasta. Jadi aku hari itu mau ngecek yang lain, mau scan USG, dan rupanya sakit yang lain nggak ada tapi dapat sakit yang ini. Dan kista ovarium aku tuh ada di sebelah kanan, dan pertama kali aku tahu itu besarnya sebesar 5,6 cm. Dan setelah itu dokter di klinik swasta itu ngerujuk aku ke rumah sakit besar ya, hospital. Jadi aku dikasih tanggalnya, tanggal berapa gitu mau jumpa dokter spesialis ataupun di sini tuh dibilangnya dokter pakar. Jadi perjumpaan pertama tuh aku ngecek lagi. Jadi aku tuh udah ngecek ke banyak dokter ya. Jadi cek pertama itu 5, sekian gitu ya. Cek kedua mengecil 4,6 ya. Dan perjumpaan pertama sama dokter pun
itu sebesar 4,5 cm. Dan aku tanya ke dokternya, kok bisa mengecil gitu kan. Ya karena ada sebagian kista kita tuh kalau kita datang bulan ya, itu dia luruh. Jadi dia keluar dengan sendirinya dengan datang bulan kita, darah kotor kita. Tapi ada juga sebagian yang dia membesar, mungkin itu yang nggak tahu dan nggak dijaga ya. Dan dokter kandungan ya, dokter spesialis kandungan itu bilang kalau semua perempuan tuh memang ada kista ya, dan normalnya itu kistanya sebesar 2 cm. Jadi dia bedanya nggak tumbuh aja ya, aktif ataupun nggak aktif aja. Dan aktifnya itu memang kebanyakan dari gaya hidup yang nggak sehat ya, jadi pola hidup yang nggak sehat gitu. Kayak aku nih, memang kebanyakan aku karena aku nggak kerja ya, jadi aku banyak itu rebahan gitu kan. Kadang olahraga itu pun lagi rajin aku olahraga, kalau lagi enggak ya enggak gitu. Jadi ya buat kalian yang pola hidupnya mungkin kurang sehat, lebih bagus ubah daripada sekarang, daripada nanti menyesal di kemudian hari. Dan dokter kandungannya pun ada tenangin aku karena mungkin dia lihat aku khawatir banget ya. Jadi dia bilang kalau kamu hamil ya, kemungkinan kistanya itu akan pecah. Jadi kalau janin kamu kuat, kistanya itu akan pecah. Dan ada lagi satu kemungkinan, kalau janin kita yang nggak kuat dan lebih kuat kistanya, ya kemungkinan janin kita yang akan keguguran. Jadi Kak, apa yang harus kita lakuin kalau kita belum hamil tapi kita udah tahu ada kista? Kalau aku tanya dari dokter, lebih bagus kita urus kistanya dulu kalau memang kistanya tuh bermasalah. Jadi kalau kistanya itu mengganggu kita. Jadi ada satu kista yang dia udah mulai sakit-sakit, ada pun yang nggak ada gejalanya. Kayak aku di pertama pun aku nggak ada gejala apa-apa, aku nggak ngerasain sakit apa-apa. Tapi ya kalau aku datang bulan memang senggugut yang over ya, sampai kadang aku minta tolong suami aku ambil air hangat gitu ya. Aku nggak bisa jalan, sampai yang dari perut atas ini sampai ke pinggul paha itu memang kayak krem. Oke Kak, jadi selain kita cek rutin ke dokter, apa sih yang harus kita lakuin gitu kan? Jadi yaitu harus mengubah gaya hidup yang lebih sehat. Dari yang tadinya kita malas-malasan gitu kan, dari yang kita kadang makannya tuh nggak teratur, ataupun makannya tuh yang junk food gitu ya, yang sembarangan gitu ya. Jadi harus lebih diatur lagi, jadi lebih banyak makan sayur, buah ya. Dan sayur buah itu pun ada yang dilarang juga dengan kista ini. Dan makanan-makanan yang dilarang ataupun yang harus dihindari, mungkin nanti aku akan buat satu video khusus makanan yang harus dimakan, yang sebaiknya dimakan dengan penyakit kista ini, ataupun makanan yang sebaiknya dihindari. Karena mungkin kalau aku bahas di sini durasinya akan lebih panjang. Oke, dan aku tuh ada pergi hospital ya, bolak-balik appointment, jumpa dokter spesialis itu udah 3 kali. Ya, yang terakhir tuh bulan ini tanggal 15 kemarin, dan itu tuh ada kabar baik buat aku. Oke, jumpa yang pertama, ini aku cerita dari jumpa yang pertama. Itu pastinya kita dicek lagi. Diceknya itu kalau yang punya aku nih scan USG yang biasa kita buat hamil ya, kita tahu buat hamil itu nggak kelihatan kista aku, kelihatan samar-samar. Jadi aku tuh ceknya dari transvaginal, jadi ada satu alat gitu ya masuk ke wanita kita, jadi dia cek betul-betul di dalam itu. Dan kista aku masih ada di sebelah kanan, dan rahim aku tuh waktu itu sehat, alhamdulillahnya. Rahim aku kiri dan kanan aku tuh sehat, jadi cuma di ovarium kanan aku aja yang ada kista teratoma ini. Dan waktu aku cek yang pertama itu kistanya sebesar 4,5, dan yang kedua aku cek itu kistanya sebesar 4,3 ya. Dan yang kedua itu aku bilang aku ada simptom, ada gejala. Yang pertama aku nggak ada gejala, aku nggak ngerasain sakit apa-apa. Dokternya akan tanya nanti, kamu ada ngerasain sakit yang berlebih
sampai yang nggak bisa bangun ataupun kayak yang parah banget, memang nggak ada, aku nggak ada sakit apa-apa selain dari sembugut itu. Tapi yang kedua, setelah aku buat video jalan-jalan aku, ada aku upload di YouTube. Kemarin aku habis bercuti, mungkin makanan aku agak sembarang ya. Itu tuh aku ngerasain sakit di perut aku sebelah kanan tuh, memang ngerasa nggak enak sampai aku nggak bisa tidur. Tapi aku nggak bilang ke suami ya, takut dia khawatir. Dan memang setelah bercuti kemarin itu beberapa hari kemudian memang jadwalnya aku jumpa dokter lagi, jumpa appointment yang kedua di rumah sakit. Dan jumpa dokter itu aku bilang aku udah mulai ada simptom sakit, ada gejala-gejala gitu. Jadi sakitnya itu ada satu kali aku sakit tuh sampai nggak bisa tidur, sampai perut itu kayak narik gitu ya, kayak cenut-cenut gitu ya, tapi yang betul-betul narik gitu ya. Jadi ya aku bilang sama dokternya, itu tuh kenapa dok kayak gitu gitu kan, tapi dia tuh sakitnya sebentar, udah gitu nanti nggak sakit lagi, udah kayak kita nggak ada apa-apa. Tapi ada satu kali yang still sakit tapi masih bisa kita tahan gitu kan. Jadi aku tanya sama dokternya, kenapa dok bisa gitu, apa itu membesar ataupun pecah. Tapi dokternya bilang kalau jenis kista dermoid ataupun teratoma kayak aku ini, kemungkinan ke kistanya itu terbelit, jadi dia berpusing gitu. Jadi contohnya ini tuh balon udara ya, ini kista ovariumnya, dan ini rahim kita. Jadi dia tuh berpusing, otomatis rahim kita ini itu nggak dapat oksigen. Dan kemungkinan kalau lambat kita benarkan gitu ya, kita betulkan balik, ya rahim kita tuh bakalan nggak berfungsi lagi. Jadi kalau kita operasi pun lambat gitu ya, kemungkinan ya kista ovarium kita diangkat dan rahim kita pun diangkat. Jangan sampai ya, amit-amit jabang bayi. Dan di situ dokter rujukin aku buat opname selama 2 hari 2 malam. Tujuannya kalau misalkan sakitnya parah banget, kemungkinan aku dibuat emergency, jadi aku terus operasi ya. Operasi buang kistanya dengan membetulkan kista yang terbelit itu. Dan dokter bilang, aku tanya kan, kalau kita buang itu rahim kita terganggu atau enggak, ya itu balik lagi di scan atau USG dokter nggak bisa ngeliat, nggak kelihatan ya. Jadi kelihatannya pas kita operasi. Jadi kalau waktu operasi cuma terbelit dan masih bisa kita betulin aja kistanya, kistanya kita buang, dan rahimnya itu masih sehat, ya kita akan angkat kistanya aja. Tapi kalau misalkan kita lihat rahimnya udah kayak nggak berfungsi gitu kan, ya kemungkinan rahim kita yang sebelah kanan dengan kistanya diangkat, jadi kita cuma ada rahim satu aja di sebelah kiri. Dan disitu aku agak down ya, tapi ya buat yang terbaik aja lah gitu ya. Karena di sini aku mau ngurusin kista ataupun apa semuanya yang terbaik biar aku bisa ada keturunan satu pun jadi gitu kan. Karena ya mungkin di luar sana perempuan yang belum ada zuriat tuh ngerasain hal yang sama kayak aku ya, tapi ya tetap semangat. Dan selama aku di opname, sakit aku tuh nggak ada yang parah sampai minta obat gitu ya, nggak ada. Tapi still sakit, cuma masih bisa kita tahan. Jadi dokternya pun masih suruh aku pulang dulu. Jadi jumpa appointment yang ketiga, yaitu bulan ini tanggal 15 kemarin, itu buat ngebahas aku mau buang kistanya ataupun aku mau buat ambil cara lain, karena kistanya ini mungkin kalau dokter bilang tuh masih kecil gitu ya, jadi mungkin nggak mengganggu kalau emang selagi kamu itu nggak sakit ataupun nggak mengganggu aktivitas kamu. Dan ya di sini kabar baiknya, bulan ini bulan lahirnya aku ya, alhamdulillah aku ada kabar baik. Jadi kemarin aku jumpa appointment yang ketiga tanggal 15 itu aku udah mau ngambil tanggal buat operasi. Jadi rencananya suami aku maunya aku operasi yang laparoskopi, jadi yang di sayat kecil aja, dia nggak mau yang di bedah besar gitu ya. Jadi aku udah mau ngambil tanggal, aku udah bilang sama dokternya aku mau buat laparoskopi aja, jadi buat yang terbaik aja lah dok gitu kan. Karena emang ada satu kemungkinan aku takut kista aku nih terbelit gitu nanti takutnya kalau udah lambat gitu kan rahim aku pula yang bermasalah. Jadi aku nggak mau itu, aku ngehindarin itu. Jadi
ya aku ikhlasin hati buat aku operasi gitu kan. Tapi setelah udah ngambil tanggal, dokternya pun udah ngomong sama suami aku, baiknya begini gini, tanggalnya begini gitu kan, resikonya ini, dan dokternya bilang oke, kita cek lagi dulu kistanya kamu ini masih membesar atau masih segitu. Dan setelah dicek, kemarin aku ngeceknya itu lagi datang bulan ya, lagi datang bulannya aku, memang datang bulan aku tuh tanggal 15. Dan pas dokternya cek, alhamdulillah kista aku tuh udah mengecil ya, dari 4,3 cm ya, 4,3 cm itu jadi 2 cm aja. Dan dia kasih tunjuk ya, kistanya sebesar itu, dan yang satunya lagi itu dia masih agak bengkak gitu ya. Dan dokternya pun bingung, kamu ada buat apa gitu kan, ada urut atau apa gitu kan. Aku bilang gak ada, aku ada urut badan aja, tapi daerah perut aku memang aku nggak berani urut, karena dokternya pun bilang jangan sekali-kali kalau ada kista tuh diurut. Nah ini buat kalian ya yang ada kista, jangan sekali-kali buat urut di bagian perut ya, karena kita nggak tahu kista kalau pecah itu akan berbahayanya seperti apa ke dalam tubuh kita. Dan ya aku disitu masih nggak percaya, speechless gitu kan, sampai aku bilang sama dokter, dok yang betul gitu kan, aku happy nih dengernya gitu. Jadi dokter bilang, kamu happy apa sedih, katanya kan happy lah kita denger kan, karena kita nggak akan jadi operasi dan masih mungkin bisa buat perobatan yang lain gitu kan, buat lebih sehat lagi gitu kan. Jadi aku tanya, kemungkinan karena aku lagi datang bulan gak nih dok, jadi dia mengecil ataupun nggak kelihatan gitu kan, ataupun nanti udah selesai datang bulan dia membesar lagi. Dokternya bilang memang di scan-nya itu udah mengecil, jadi ya kita batalin buat operasinya ini, karena kalau kita operasi pun ya nggak guna, dianya pun kecil, dan yang ada malah ngerusak ovarium kita. Kalau kita operasi cuma buat ngilangin yang 2 cm itu ya buat apa, kata dokter. Dan finally langkah selanjutnya aku bilang sama dokter, karena aku bilang kan dari awal sama dokter ini aku tuh mau punya anak, jadi gimana baiknya lah dok, kalau mau operasi lah dok, ataupun gimana biar aku bisa punya anak, jangan sampai rahim aku tuh nggak sehat atau apa. Dan ya dokternya setelah itu ngerujukin aku buat ke spesialis kesuburan. Jadi insya Allah ini nanti aku jumpa appointment lagi, tapi agak lambat ya, aku mau rehatin pikiran aku dan suami dulu. Appointment aku nanti bulan 2. Jadi aku jumpa appointment lagi buat ke spesialis kesuburan, buat ngecek kesuburan aku pula dengan kesuburan suami aku. Jadi intinya kedepan ini aku mau program hamil. Oke, mungkin dari kalian bingung gitu ya, kok bisa mengecil, kakak buat apa gitu, kakak makan apa, makan obat apa gitu kan. Aku cuma merubah gaya hidup aku, dan ini memang pastinya kuasa Allah ya. Aku tuh doa yang betul-betul aku minta banget sama Allah, ya Allah berikanlah keajaibanmu, dan memang doa yang khusyuk gitu kan, insya Allah Allah kabulin. Intinya tuh ubah gaya hidup dari pola makan, pikiran, jangan stres. Karena kista ini ya, aku belum bilang kalau kista ini tuh kita gangguan hormon ya. Jadi gangguan hormon ini memicunya dari apa? Yaitu dari kita stres ya, dari kita gaya hidup yang gak sehat, kita kurang tidur, udah gitu pola makan yang gak teratur, dan sekali makan tuh kita makannya yang junk food. Nah, itulah satu memicu yang kuat, karena sebelum ini emang aku gitu ya, aku pola tidurnya tuh nggak teratur, kadang aku begadang, terikut suami gitu kan, suami aku kerja shift-shiftan, dan makan aku pun jadinya terikut suami gitu kan. Tapi kesininya aku ubah, aku mulai makan sayur-sayuran, makanan yang nggak harus aku makan tuh aku hindari betul-betul gitu kan. Dan satu, aku tuh ada minum resep dari GCR. Kalian boleh search di YouTube, yaitu Dr. Jaidul Akbar. Di situ dia tuh ada bagaimana caranya kita mengobati penyakit kita dengan agama ya, ataupun dengan sunnah-sunnahnya Rasul, yaitu dari pemakanan kita. Dan resep yang aku buat itu yaitu resep detox rahim dari rempah-rempah.
Jadi rempah yang pertama tuh detox rahim, yaitu aku buat jahe, ketumbar, kapulaga, cengkeh, kayu manis dengan madu. Jadi nanti aku akan buat ya, insya Allah aku akan buat resepnya di satu video. Dan yang resep kedua itu buat yang mengobati meradang gitu ya, jadi buat memperbaiki yang rusak-rusak di dalam tubuh kita, yaitu jahe, kunyit, serai dengan madu. Tapi pastiin madunya itu madu yang original, jangan madu yang udah tercampur gula ya, karena itu nggak akan berfungsi. Tapi cari madu yang original. Oke, the last part video aku ya, di sini aku nge-share ke kalian yang jujur ya. Jadi dari resepnya, dari dokter yang bilang apa atau apa itu, memang aku ceritain yang aku lalui, dan bertujuan tuh insya Allah kalian lebih tahu kurang banyak tuh kita apa dan gimana sih ngobatinnya, gimana sih, apa sih yang harus kita lakuin gitu kan, biar kalian tahu. Dan buat video lengkapnya nanti, yang buat resep videonya dengan makan-makan itu insya Allah aku buat. Dan buat kalian yang pejuang hamil, pejuang garis 2 dan ada penyakit seperti aku, ya tetap semangat, jangan terlalu stres, karena stres tuh bisa buat memperburuk ya keadaan kita. Jadi buat kalian ya tetap stay positif, and ya kalau udah tahu tuh, buatlah yang terbaik buat tubuh kita, dari pemakanan, pola pikir ya, kita buat sebaik mungkin. So thank you for watching. Assalamualaikum.